Anda, kinerja Kepolisian Republik Indonesia Rasmai terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Secara langsung kita akan dengarkan nantinya dari Bapak Kapolres Lubuk Sumawe. Kepada Bapak Kapolres, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di Polres Lubuk Sumawe bersama dengan teman-teman seluruh rekan media yang hormati Pak Wakapolres, Pak Kabak, Pak Kasat, khusus rekan media yang saya banggakan, saya ini. Pagi ini kami melakukan konferensi pers tahunan, tentunya sebuah agenda rutin dari semua kepolisian yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Ada 3 aspek yang akan nanti kita sampaikan secara umum. Yang pertama masalah bidang operasional, kemudian pembinaan dan program-program pendukung lainnya. Untuk operasional, bidang lalu lintas, untuk jumlah laka ini mengalami kenaikan. Tahun 2021 jumlah laka itu 146 dan tahun ini tahun 2022 179. Ada kenaikan jumlah laka lantas sebanyak 33 kasus. Atau kalau di bawah persentase 18,34%. Namun untuk jumlah pelanggaran ini mengalami penurunan drastis. Tahun 2021 jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 13.809 kasus. Maaf, 13.809 pelanggaran. Tahun ini hanya 7.895 pelanggaran. Tentunya mereka sudah paham mengapa tahun ini agak mengalami turunan dalam pelanggaran lalu lintas. Namun dalam ungkapannya lebih besar tahun ini dibanding tahun sebelumnya terhadap jumlah laka lantas. Yang kedua, masalah GAFU, yaitu bidang fungsi reskrim. Tahun lalu jumlah kasus tahun 2021 sebanyak 665 kasus. Tahun ini 778. Ada peningkatan sebanyak 113 kasus. Kenaikan maksudnya, kenaikan. Namun di dalam penyelesaiannya ataupun CCCT-nya itu mengalami kenaikan. Nah, tahun lalu hanya 60% ungkapannya, tahun ini ungkapannya sebanyak 67%. Ada mengalami kenaikan sebanyak hampir 7% kenaikannya. Sisanya itu dalam proses sidik. Jadi kita kalau belum sidik, belum kita keluarkan, itu kita belum bisa dihitung masuk dalam database, dikatakan itu belum bisa selesai, berproses, lainnya berproses. Yang kemudian juga ada hal yang disampaikan terhadap kasus-kasus yang menonjol, seperti mana ketahui curamor, curah sudah pernah kita ungkap sebanyak 22 tersangka, kemudian penipuan CPNS minggu lalu 2,5 miliar, dan yang baru-baru juga pada bulan 10 kemarin yang penipuan dengan modus investasi 2,7 miliar, ditambah dengan ada juga kita tambahkan 3 pelaku dari wilayah Medan yang mengangkut migran gelap kita dan amankan dari 3 orang. Ini proses masih berjalan. Kemudian juga ada masalah 4 kasus BBM yang kita sudah amankan, sudah lanjut, sudah selesai video 1. Kemudian ada 1 kasus ideologi. Kemudian ada lagi pembunuhan yang di PU yang belum salah, ini sudah terungkap. Kemudian masalah kasus pencabulan ini ada 33. Alhamdulillah kita bisa ungkap. Hanya 1 lagi, insya Allah nanti dalam waktu kurang lebih seminggu ini yang masalah penemuan bayi yang di wilayah Samudra, kita akan tahu itu. Insya Allah dalam waktu kita akan ada titik terang. Nanti kita akan undang kembali untuk perkembangan kasus tersebut. Narkoba, bidang narkoba untuk tahun 2001 dengan tahun 2022, tahun 2022 ini mengalami kenaikan luar biasa. Jumlah DB yang kami amankan. Tahun lalu itu, maksudnya tahun 2021 itu ganja hanya 1,4 kilo saja. Untuk tahun ini itu 10,32 kg. Untuk sabu tahun lalu itu 23,8 kg.
tahun ini 51,58 kg. Untuk ekstasi tahun lalu kosong, tahun ini 109 butir. Kalau dilihat asumsinya itu kalau 51,58 kg, kita telah menyelamatkan jiwa manusia di wilayah hukum di Eros Mawe 412.640 jiwa yang diselamatkan. Jadi asumsi 1 gram itu bisa memberikan keselamatan buat 8 orang. Itu buat narkoba. Hal-hal lainnya, bidang Bimas, kita ada program ketahanan pangan itu di daerah Gedung, Sawang. Kita menanamkan ada 16 hektar jagung buat masyarakat untuk sebagai upaya daripada program ketahanan pangan itu sendiri. Dan semua polsek dan Bimas yang ada di wilayah hukum Eros Mawe juga masyarakat hal yang sama, baik cabai, tomat, bawang, itu semua kita perdayakan potensi daripada kelompok tani untuk menahan laju daripada inflasi, untuk dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam kelangkaan bahan pangan. Kemudian hal-hal lain seperti operasi, kita ada laporan operasi yang telah dilaksanakan selama setahun berjalan, baik operasi keselamatan Selawah, Ketupat, Patuh, Sikat 2 lagi, kemudian ada Gebra, Lilin, dan Manusa. Saat ini kita dalam operasi Lilin, insya Allah akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2023. Hal-hal lain yang seperti yang mana akan ketahui, orang Mihas sendiri tentunya sudah menjadi polemik. Sudah ada 74 yang sudah keluar dari wilayah hukum kita atau kabur. Namun kemarin mendapat informasi 23 dari kawan jahe itu sudah dikembalikan ke kita. Jadi yang kabur kemarin 23 itu sudah dapat dan kembali lagi di sini. Nah, untuk lain-lain hal kita sudah coba untuk langkah komprehensif dengan evaluasi dan Yong, UNCR itu segera mengambil langkah komprehensif lebih baik. Ibaratnya kalau selama 4 migrasi itu tidak ada perubahan yang konkret, itu akan terus berlanjut seperti tahun berikutnya. Seperti kita ketahui juga, termasuk wilayah Polresta, wilayah Bidi sudah masuk lagi. Nah, ini pemerintah daerah khususnya provinsi sudah coba Kapolda dan Gubernur dan membicarakan langkah ke depan untuk dalam hal bagaimana melihat ke depannya. Yang berikut aspek dari pembinaan masa kota, ada 10 penghargaan yang akan diterima baik dari Korlantas, dari Kapolda, dan baik pun dari stakeholder dari luar eksternal. Namun tahun ini ada 4 anggota kami yang kami PDDH-kan. Ada 4. Ini karena satu masalah penyalahgunaan narkoba pada bulan lalu. Sisanya 3 lagi adalah menjalankan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Jadi kami di sini walaupun ada anggota terlibat maupun yang tidak masuk secara baik, kita akan kita berproses dan kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum supaya ada kepastian. Jadi ada 4 anggota kami tahun ini yang kami berhentikan dengan hormat. Hal-hal lain seperti yang kita ketahui baik kegiatan program pendamping seperti donor darah, pengobatan gratis, kantor sosial, rumah berkah dan sebagainya, makro, tahu lama dan sebagainya, semua itu sudah merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan bersama media. Ini adalah bentuk daripada soliditas kita dari TNI, Polri dan juga teman-teman dari Forkopimda lainnya, sebagaimana masyarakat harus bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rekan rekan saya mulia dan saya banggakan, tentunya kami selama tahun 2022 berjalan, saya memahami maksimal dalam langkah memberikan edukasi maupun hal lainnya. Kami berharap rekan-rekan semuanya bisa memberikan dampak yang positif kepada kami ke depan, sampai 2023 lebih baik, dan itu sudah lepas dari seluruh lapisan masyarakat, rekan media dan semua stakeholder yang berkompeten akan terlibat. Saya rasa terima kasih kepada seluruh dari Satgas kami telah menyediakan waktu yang hadir di tempat Polres Eros Mawe. Kami atas nama Polda Besar Polres Mawe mohon maaf apabila dalam hal setahun berjalan ada hal yang kurang tepat, mohon maaf. Dan kami akan terus berbuat terbaik buat Polres, khususnya buat masyarakat Eros Mawe maupun buat masyarakat Aceh Utara secara umum. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan berbahagia ini dalam rangka Kongres tahunan. Kami atas nama Polda Besar mohon maaf dan kami akan terus berbuat terbaik buat bangsa dan negara. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.